Hai, hari ini tanggal 5 Maret 2022. Saya ingin sharing cerita saya di tanggal 3 Maret 2022. Dimana tanggal merah itu saya menikmati hari libur dari rutinitas sehari-hari dan barang-barang rumah yang belum kelar-kelar ini renovasinya, beberesannya. Jadi pagi saya sudah cari sarapan kita, ya kan, cari sarapan, beli kebutuhan sehari-hari tambahan. Nah di sini saya mau cerita, saya beli buah tuh engkoknya baik banget loh. Jadi karena kebetulan hari ini juga Cid, jadi saya mau kembali ke rumah lama saya, mau taruh buah untuk altar saya, karena altar kan kita belum pindahin, renov belum selesai. Nah beli buah itu kan tentu jenisnya minimal 3. Jadi saya ada beli 4 untuk altar saya di bawah. Lalu saya ada lihat alpukat, saya suka, ya kan. Ada tambahan, mau tambah lagi tapi saya nggak jadi. Nah singkoknya tuh ngeliat saya sudah beli banyak, jadi ngkoknya selalu bilang, jangan beli banyak-banyak dek, nanti rusak, sayang, beli secukupnya aja, dia bilang gitu. Terus akhirnya saya nggak jadi ambil gitu kan. Yang kecuali yang saya kepengen banget, yang tentunya yang untuk urusan altar sudah selesai gitu kan. Buah yang lain kan, lihat buah tuh begitu banyak kayaknya nafsuin, ya kan, tapi tungkok baik sekali gitu kan. Nah lalu pada saat udah mau bayar, ada encinci di sebelah itu, dia beli semangka tapi masih kegedean, semangkanya udah dibelah 2 tapi masih kegedean. Anaknya nawarin ke saya, Cik mau nggak nih separuhan lagi, dia bilang gitu kan. Terus saya bilang ya sudah, oke. Terus bapaknya sambil ngeliatin anaknya sambil motong, terus dia bilang lagi, Cik jangan beli banyak-banyak, nanti sayang, habisin dulu, habis itu baru beli lagi gitu. Di depan kita loh, sambil motong semangka, depan anaknya, depan itu pelanggan yang lain. Kok saya lihat jarang saya nemu penjual sekali ini, yang seperti ini loh. Logikanya semua penjual malah kita nawarin kan. Dia bilang ini enak juga loh Ci, ini manis loh, ini gitu kan. Yang ini kok sampai begitu, saya bingung gitu kan ya. Terus karena dia begitu baik, makanya saya jadi nambah. Sebenarnya sih karena itu, bukan karena saya juga maksudnya memang saya juga kepengen, tapi dinasihatin ya saya jadi ngerem, ya kan. Tapi karena dia juga baik, akhirnya jadi oke aja gitu kan. Ya maksud saya baru kali ini saya ketemu orang seperti ini gitu loh. Sedangkan buah sendiri kan juga tidak tahan lama, kalau dia juga tidak cepat jual kan dia juga resiko. Tapi dia memang rame di situ dan tokonya lumayan besar. Mungkin karena itu dia banyak pelanggan dan jadi dia baik, menurut saya baik. Jadi saya merasa pagi saya tuh kok udah happy sekali gitu ya. Saya sudah seneng gitu. Nah habis itu, setelah itu saya cerita dong ke suami. Lalu ya udah kita lanjut lagi, saya pulang ke rumah, taruh di altar, sembahyang dan segala macem. Nah abis drop anak saya kan mau nonton, dia sudah ada janji sama temennya di mall mau nonton film Batman. Itu karena 3 jam kan lama, jadi saya pikir ya udah kita mau beresin deh, mic di rumah rusak, ini mumpung ada waktu. Akhirnya kita putusin ke ITC Harko Mangga 2, nah yang di seberangnya tuh, ya kan. Lalu pas sampai sana disuruh scan kan, seperti biasa kita ikut scan, tapi kan suami saya yang scan. Terus dia bilang, Bu, ibu juga harus scan. Terus saya bilang, kok harus scan juga Pak, di mana-mana juga semuanya masuk mall juga hanya 1 aja cukup, saya bilang gitu kan. Nggak bisa Bu, ngomongnya tuh ketus gitu ya. Nggak bisa Bu, dia bilang ini sudah peraturannya. Kok peraturannya beda ya, saya bilang mall yang besar rame aja kok boleh, saya bilang gitu kan. Ya nggak bisa Bu, kalau ibu nggak mau nggak usah kesini. Aduh saya langsung emosi saya tinggi loh di situ. Sudah gitu suami juga udah coba nggak bisa terus, karena dia kan di lantai basement. Lantai basement itu kan tahu sendiri ya, signal sangat susah ya kan. Udah pakai mobile hotspot kayak mau apa tuh ribet gitu kan. Terus akhirnya saya coba, nih Pak nggak bisa, saya bilang begitu kan.
Terus dia bilang, kartu vaksin aja, dia bilang gitu. Ya coba ngomong dari tadi pak, saya bilang gitu. Ya ibu kalau ngeyel juga nggak usah. Ih, saya langsung tambah emosi banget loh. Jadi emosi saya tuh langsung memuncak gitu ya. Saya sudah nggak mau masuk gitu. Saya pikir nggak perlulah kesini, masih banyak kok. Kita bisa beli online aja atau gimana. Tapi karena saya pikir mumpung kita ada waktu, mall juga makin terpuruk karena imbas pandemi kan, ini sudah mulai baik. Maksud saya supaya jangan pegawai itu pada dipecat-pecatin. Ketemu yang seperti ini. Selama masuk itu dia di otak saya tuh sudah jalan semua itu kalimat-kalimat yang mau saya ucapin, yang mau saya pedes-pedes gitu, yang udah saya mau keluarin tuh sudah terangkai dengan baik. Saya pikir nanti ini tunggu pulang gitu ya. Nah, tapi selama perjalanan tuh saya nggak tenang tuh. Suami saya sibuk nyariin apa, saya sudah nggak peduli. Saya mikir. Sampai akhirnya saya pikir loh kok saya gini ya. Saya kok sudah balik lagi nih. Saya bilang nggak bisa. Saya bilang gitu kan. Hanya saya introspeksi diri lagi. Udahlah. Saya bukan merendahkan, tapi ya saya selalu menganggap ya udah bersyukur deh kondisi lu jauh lebih baik. Mungkin dia juga ditekan perusahaannya, bebannya juga berat gitu kan. Lu kan nggak tahu gitu. Udahlah maklumin. Saya ulang-ulang tuh pikiran seperti itu, ulang-ulang. Terus agak tenang, reda gitu kan. Sudahlah gitu kan. Semua juga lagi susah gitu kan. Bukan lu aja, lu susah, lu masih bisa makan enak, lu masih naik mobil, lu masih jauh lebih baik. Udah ngalah. Terus akhirnya saya redam, saya sudah agak relax, sudah mulai kembali agak relax. Akhirnya setelah benerin mic-nya, malah kita masuk ke satu toko, kita beli lagi mic-nya. Dan itu kan seperti biasa dong, pas saat belanja saya bandingin lagi dengan online, ya kan, gila. Tahu nggak harga mic? Pertama kita kan nggak tahu jenisnya. Dia buka satu kotak itu kan, harganya berapa? 250. 200 aja dia nggak kasih. Terus saya pikir iseng-iseng, oh ya ini kan online ya. Saya cek lewat online, di online tahu nggak berapa, sama percis 72.500. Gila kan? Terus akhirnya dia buka lagi yang lain, dia cek lagi, itu juga sama, harganya 650. 600 dia nggak kasih. Saya cek di Tokopedia atau di Shopee itu 165 dengan barang yang sama, kualitas yang sama, kotaknya sama, semuanya sama gitu kan. Terus begitu kita bilang, buset kok harganya jauh banget, kok kita mau nawar juga minimal 50% ya kan. Bilang nih online segini. Terus dia bilang, ya maaf lah Ci, kalau online kan tentu lebih murah karena dia nggak pakai toko, nggak pakai biaya toko, maintenance, pegawai. Ya iya, ngerti. Tapi kalau harganya terlalu jauh, orang ya nggak heran kalau semua lari ke online, ya kan. Tapi ya saya juga maklumin, pahamin. Dan kejadian seperti ini sebetulnya bukan hanya sekali dua kali sih. Semua yang saya bandingin ya Pak, tentu jauh lebih murah dengan online gitu kan. Karena mereka memang ya nggak ada modal gitu kan. Bukan nggak ada modal lah, salah, maksudnya tidak perlu modal besar, tidak perlu bayar maintenance gitu kan. Nah tapi kan apa yang saya khawatirkan berarti benar. Kalau dengan begini kan akhirnya semua mall akan banyak orang tidak pergi. Kenapa? Karena lebih murah lewat online, cuman klik. Itu aja saya karena nggak enak sama mangkoknya, ada satu yang baik ya, dia pintar ngomong, akhirnya kita tetap beli. Di online 375, kita tetap bayar, ya udah 380. Dia bilang 380, kita minta sama aja dia nggak kasih. Akhirnya ya udah 380 lah, karena saya pikir dia sudah baik ya. Kalau orang lain belum tentu loh. Terus saya bilang, kalau saya sebenarnya nih, saya prefer saya nggak jadi beli, gue bilang gitu. Tapi karena kok oke lah ngomongnya bagus, bisa ini, ya udah nggak masalah gitu kan. Kok dipikir-pikir kita rugi waktu, ya udah rugi waktu, mau parkir repot. Online tinggal pencet, klik, nyampe, bebas ongkir. Nah
itu satpam kok nggak mikir ya, saya sudah mau datang ke situ aja udah syukur loh, ngeramein mall, di mana-mana juga orang udah takut. Toh mallnya aja gue udah sepi, ya kan? Mall lain juga udah pada sepi. Karena saya pikir, ya mau sampai kapan begini? Kita kan harus hidup berdampingan dengan COVID ini, ya kan? Kita tetap memenuhi protokol gitu kan. Dan saya juga sudah divaksin, kita juga imun kuat, maka saya juga berani. Masa saya mau mencari penyakit untuk menyelakakan diri saya sendiri dengan pergi? Kan gak mungkin gitu. Walaupun urusan saya penting, kalau penting sekalipun oke lah. Apalagi cuma urusan nik, gak penting. Cuman karena saya pikir ya sudah lama deh ya, saya juga butuh refreshing. Bukannya refreshing, dapatnya model begini. Tapi ya sudah, setelah itu saya lupain tuh, udah beres, pulang ya sudah biasa. Habis itu untungnya saya terhibur juga di waktu benerin mic itu, koknya itu juga baik. Jadi kan kita cuma nge-solder doang, micnya tuh putus gitu kan, apa copot. Jadi disolder, terus mau tahu biayanya berapa, dia bilang aduh terserah engkau deh, dia ngomong ke suami saya nggak tahu mau hitung berapa, dia bilang gitu kan. Akhirnya kok suami saya bilang segini gimana kok, udah nggak masalah kok, dia bilang saya terima aja, dia bilang gitu. Kalau ada masih nggak hidup, balik sini lagi aja ya, dia bilang gitu. Jadi saya merasa menghargai sifat-sifat orang seperti itu. Jadi sudah ketemu tadi kok di toko buah, terus ketemu kok yang servisnya baik, saya merasa saya masih jauh lebih banyak berkahnya, sukanya daripada dukanya. Jadi karena itu saya cepat-cepat bisa menurunkan emosi saya juga. Saya merasa senang, saya sudah bisa melewati rintangan ini, godaan dalam diri saya. Jadi yang intinya saya sharing itu, dalam kehidupan ini mungkin banyak teman-teman saya atau anda-anda yang jauh lebih sering mengalaminya, rutinitas sehari-hari, ketemu banyak orang, dan bahkan maksudnya itu yang naik turunnya lebih banyak gitu kan. Ada yang sehari bisa 5-6 kali, 10 kali, bahkan lebih gitu kan. Nah, intinya dari saya itu apa? Kalau Anda tidak cepat-cepat menemukan bagaimana mengontrol, yang rugi itu Anda sendiri. Bayangkan nih, saya masuk ke itu mall, ya kan, saya sama sekali udah nggak ada happy-happynya. Di otak saya mikirin ini tuh jahat, itu pikiran jahat terlintas pedas, itu kan udah suatu perbuatan tidak baik. Saya sudah tidak happy. Sudah gitu, itu berapa lama? Nah, kalau Anda masih membawanya begitu lama, yang rugi siapa? Anda sendiri. Saya merasa bersyukur dalam kondisi saya seperti ini, saya masih bisa dengan cepat. Jadi mungkin sih ya adalah setengah jam saya berputar terus ini nggak mau stop gitu kan. Nah, tapi ada orang yang bisa sampai berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun gitu. Coba pikirkan, buat apa? Yang rugi Anda sendiri. Misalnya nih, saya sama tuh satpam gitu kan, tuh satpam mungkin dia udah gak mau pikirin. Kok dia pikirin juga, dia sama seperti saya ya, siapa yang lebih lama aja, siapa yang lebih menderita, kan begitu. Tapi kalau yang enggak, dia mah tidur enak, makan enak, dia happy, lu yang sedih sendiri, lu yang capek sendiri. Kan yang bodoh siapa? Nah, jadi inti saya cerita itu, hidup ini mau segembira apapun, sebahagia apapun kamu itu, cepat lewat. Coba kamu pikirin deh, berapa banyak momen bahagia yang sudah kamu lalui? 1.000, 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta, berjuta-juta, bertriliun. Rasanya apa? Happy. Tapi setelah itu ya sudah, digantikan lewat. Kesedihan juga begitu. Bahkan 10 kali lipatnya dari kebahagiaan kita. Tapi kenapa kita gak bisa melewatinya? Dengan itu kita tetap menyimpannya. Setiap itu selalu teringat dikit atau
berkata kalimatnya apa tuh ya, yang ini sedikit kita langsung keinget lagi, kita marah lagi, sedih lagi gitu kan ya. Itu saya belum menemukan jawabannya. Saya ada ikut baru mengikuti grup meditasi. Nah itu kata jawabannya di level yang berikutnya. Jadi saya belum menemukan jawabannya gitu ya. Yang saya ingin menemukan jawabannya itu saya ingin merasakan kebahagiaan setiap hari. Kebahagiaan setiap hari ini maksudnya bukan berarti kita juga menipu diri sendiri atau kita jadi tidak memikirkan fakta. Tapi maksud saya kita bisa mengingat rasa itu setiap hari. Jadi misal suatu saat nih saya ketemu kayak ini sama satpam ini, saya tinggal timbulkan rasa itu. Itu yang saya inginkan, saya harapkan gitu. Dan itu katanya bisa dicapai melalui praktik meditasi, tetapi level yang lebih tinggi karena saya masih pemula dan juga sekarang stop nih karena lagi renov rumah, nggak sempet boro-boro gitu, udah capek sekali gitu kan. Jadi ya saya seperti nanti saya akan memulai lagi seperti kembali lagi dari nol. Nah, tapi dari hal kecil yang saya sudah sharing nih, yang saya sudah bisa mengontrol dalam waktu setengah jam aja, itu saya udah merasa bersyukur banget. Saya sangat bangga pada diri saya. Saya berkah. Karena apa? Saya nggak menderita terlalu lama, berlarut-larut gitu kan. Dan karena apa? Itu tidak penting sama sekali, nggak worth it. Nah, saya harap sharing saya juga hari ini bisa menginspirasi teman-teman yang mendengar. Mana tahu ada yang membutuhkan dan video saya ini bisa membantu Anda. Sekian.